2022 also saw China suffer its longest and harshest heat wave on record, with the Yangtze and other rivers reduced to mere trickles, and many lakes turned into dust bowls. Cuplikan video tersebut merupakan salah satu fenomena kekeringan di Cina pada tahun 2022. Cina mengalami gelombang panas selama sehingga membuat salah satu perairannya mengalami kekeringan. Contohnya pada video tersebut merupakan sungai Yangtze. Lalu, apa hubungannya dengan topik pembahasan video kali ini? Secara umum, perubahan cuaca yang sangat ekstrim, seperti fenomena kekeringan dalam jangka yang sangat lama, seperti di video tersebut, merupakan salah satu tanda perubahan iklim loh. Terus, perubahan iklim itu apa sih? Sebelum kita memulai pembahasan lebih lanjut, mari kita simak data grafik berikut ini. Data grafik ini merupakan data sejarah level karbon dioksida di atmosfer bumi. Garis yang ditunjukkan di lingkaran tersebut merupakan data level CO2 yang didapat setelah dimulainya revolusi industri. Revolusi industri sendiri adalah transformasi besar pada manufaktur dengan mengubah sistem produksi dari cara tradisional menggunakan tangan lalu digantikan oleh mesin. Sejak mulanya revolusi industri, semua pabrik dan kendaraan menggunakan batu bara yang akan dibakarkan sebagai sumber tenaganya. Namun, pembakaran batu bara akan menghasilkan gas CO2 yang menjadi salah satu molekul terbesar penyebabnya polusi udara. Data grafik sebelumnya memiliki hubungannya dengan perubahan iklim. Menurut PBB, perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini mungkin alami, seperti melalui variasi siklus matahari. Namun sejak 1800-an, aktivitas manusia menjadi pendorong utama perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Penyebab perubahan iklim terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Berikut penyebab-penyebab perubahan iklim adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan istilah untuk menggambarkan di mana bumi memiliki efek layaknya sebuah rumah kaca, di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Istilah ini sudah pernah Anda pelajari sejak bangku SD atau SMP. Pemanasan global. Istilah perubahan iklim seringkali tertukar dengan pemanasan global. Padahal, fenomena pemanasan global hanya merupakan bagian dari perubahan iklim. Ini karena parameter iklim tak cuma temperatur, tetapi ada juga kondisi awan, angin, hingga radiasi matahari. Pemanasan global adalah peningkatan rata-rata temperatur atmosfer yang dekat dengan permukaan bumi dan di troposfer yang dapat berkontribusi pada perubahan pola iklim global. Pemanasan global terjadi akibat meningkatnya jumlah emisi gas rumah kaca atau GRK di atmosfer. Naiknya intensitas efek rumah kaca karena adanya gas dalam atmosfer yang menyerap sinar panas, yaitu sinar inframerah yang dipancarkan oleh bumi. 3. Pembuatan energi. Energi listrik dan panas dihasilkan dengan membakar bahan bakar fosil sehingga menghasilkan emisi karbon dioksida dan dinitrogen oksida, yaitu gas rumah kaca penyebab perubahan iklim. 4. Penggunaan transportasi. Selanjutnya, ada penggunaan transportasi yang juga menjadi salah satu penyebab perubahan iklim. Bahan bakar fosil sebagai sumber energi kendaraan menyebabkan perubahan iklim karena emisi gas karbon dioksida. Kegiatan manufaktur dan industri menghasilkan emisi gas rumah kaca. Industri manufaktur merupakan salah satu kontributor emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Emisi gas rumah kaca per kapita tertinggi ada di Amerika Serikat dan Rusia. Emisi gas rumah kaca juga timbul akibat penebangan hutan. Pohon yang ditebang akan melepaskan karbon yang tersimpan di dalamnya. Karena hutan menyerap karbon dioksida, penebangannya juga mengakibatkan berkurangnya penyerapan emisi gas rumah kaca. Gaya hidup.
Penggunaan barang elektronik berpergian dan jumlah makanan yang dikonsumsi juga berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Gaya hidup pada akhirnya berpengaruh besar terhadap perubahan iklim. Berdasarkan riset, 1% dari orang terkaya di dunia bertanggung jawab atas polusi karbon 2 kali lipat lebih banyak dari polusi dunia. Perubahan orbit bumi. Penyebab terjadinya perubahan iklim selanjutnya berasal dari perubahan orbit bumi. Dalam 800.000 tahun terakhir, terdapat siklus alami dalam iklim bumi, di antara zaman es serta periode interglasial yang lebih hangat. Kenapa sih perubahan iklim itu perlu dicegah? Tentu saja karena dapat menyebabkan beberapa peristiwa alam seperti yang dikatakan oleh Sri Woro. Dengan perubahan iklim tadi, sehingga dapat menyebabkan terjadinya ragam bencana yang merugikan seperti banjir, tanah longsor, penurunan permukaan air laut, dan lain-lain, ungkapnya. Cara mengatasi perubahan iklim adalah dengan cara 1. Hemat energi di rumah, 2. Jalan kaki bersepeda atau naik transportasi umum, 3. Perbanyak makan sayur, 4. Buang lebih sedikit makanan, 5. Kurangi gunakan kembali, perbaiki, dan daur ulang, 6. Ganti sumber energi rumah Anda, 7. Beralih ke kendaraan listrik. Kita sebagai generasi muda patut peduli dalam mengatasi perubahan iklim secara bersama-sama untuk masa depan kita, orang-orang tersayang, dan planet kita tercinta. Karena kita adalah generasi pertama yang merasakan dampak perubahan iklim dan generasi terakhir yang dapat melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Seperti yang dikatakan dalam pidato perubahan iklim dari mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama di konferensi PBB tahun 2015. As one of America's governors has said, we are the first generation to feel the impact of climate change and the last generation that can do something about it. Sekian dari video pembahasan mengenai perubahan iklim oleh tim majalah Kido dari kelas 10G, kelompok 2, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, SMA N3 Jakarta. Terima kasih sudah menonton.